Nadiem Makarim ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung sejak 4 September 2025. Dalam keterangannya, Nadiem disebut sempat bertemu pihak Google untuk menggolkan pengadaan laptop dengan sistem Chromebook. Kerugian negara yang ditimbulkan dalam dugaan korupsi ini mencapai 1,98 triliun rupiah. Nadiem Makarim yang identik dengan warna hijau kini mengenakan rompi berwarna pink. Rompi pink ini identik dengan status tersangka yang disandangkan oleh Kejaksaan Agung. Nadiem yang merupakan Mendikbudristek periode 2019 hingga 2024 ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada 4 September 2025 atas dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek periode 2020-2022. Nadiem Makarim keluar Kejaksaan Agung berteriak dengan lantang bahwa dirinya tidak bersalah. Bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor 1. Kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya. Insya Allah. Terima kasih. Penetapan tersangka Nadiem Makarim disampaikan dalam konferensi pers di gedung Kejaksaan Agung. Nadiem diketahui melakukan penyelewengan dana alokasi khusus. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah Kejagung memeriksa sekitar 120 saksi dan 4 orang ahli dalam perkara ini. Lebih lanjut, hasil penyidikan Kejaksaan Agung, Nadiem Makarim beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak Google membicarakan agar Kemendikbudristek menggunakan Chromebook sebagai barang pengadaan untuk bahan mengajar peserta didik. Pada bulan Februari 2020, NAM yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melakukan pertemuan dengan pihak dari Google Indonesia dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, yaitu dalam program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian terutama kepada peserta didik. Dalam beberapa kali pertemuan yang dilakukan dengan pihak Google telah disepakati bahwa produk dari Google yaitu Chrome OS dan Chrome Device Management atau CDM akan dibuat proyek pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Direktur Penyidikan Jampitsus Nur Cahyo Jungkung mengatakan pihak Google sebagai pengembang Chromebook sempat melobi Mendikbudristek ketika dijabat oleh Muhadjir Effendi, namun kesepakatan itu tidak berhasil. Untuk meloloskan Chromebook produk Google, Kemendikbud sekitar awal tahun 2020, NAM selaku Menteri menjawab surat Google untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbud. Padahal sebelumnya surat Google tersebut tidak dijawab oleh Menteri sebelumnya yaitu ME yang tidak merespon karena uji coba pengadaan Chromebook tahun 2019 telah gagal dan tidak bisa dipakai untuk sekolah garis terluar atau daerah terluar tertinggal terdalam. Penetapan tersangka Nadiem oleh Kejaksaan Agung disangkal oleh kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris. Dalam akun media sosial miliknya, Hotman mengatakan bahwa kliennya tidak menerima suap dari pihak manapun. Dirinya pun menyamakan kasus yang menimpa Nadiem Makarim serupa dengan kasus yang menyeret Thomas Lembong. Tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang dari siapapun, baik dari vendor maupun dari pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut. Lembong juga tidak menerima 1 sen pun, tapi dia diri sebagai terdakwa perkara korupsi. Sekarang Nadiem Makarim tidak menerima 1 sen pun, dan juga belum ada bukti memperkaya siapapun, tapi sudah ditahan. Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara yang ditimbulkan atas dugaan korupsi Chromebook ini mencapai 1.980 miliar rupiah. Dan kini,
Nadiem ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.